class encapsulation ini adalah suatu proses atau access restriction, yaitu pembatasan akses untuk mengakses dari properti atau member dari sebuah kelas. Jadi kita sudah pernah menggunakannya. Access modifier ini hanya dapat didefinisikan sebagai scope atau wilayah dan hanya dapat dilihat jika akses modifiernya disesuaikan, seperti itu. Artinya jika wilayah-wilayahnya sudah disesuaikan. Jadi encapsulation ini juga disebut sebagai information hiding atau penyembunyian informasi. Seperti itu. Dan kita sudah pernah mencoba membuat akses ini pada kelas mobil. Pada kelas mobil kita membuat public. Contoh dari access modifier di sini ada beberapa. Contohnya adalah public. Public ini berarti akses dari suatu member dapat dipanggil atau dapat diakses dari luar kelas. Seperti itu. Jadi warna dan kecepatan ini dapat diakses dari luar kelas. Nah, bagaimana jika kita dibatasin? Sistem pembatasan atau yang kedua yang perlu kita kenal adalah private. Dengan sifat private, maka kelas atau member dari suatu kelas di sini akan dibatasi. Contohnya adalah private integer jumlah saldo. Nah, dengan begini, maka misalkan saya membuat 5.000. Nah, maka saldo di sini, jumlah saldo di sini tidak dapat diakses secara langsung dari program, dari sini ya. Misalkan di sini saya buat contohnya Toyota, ya nggak ada saldo di situ. Oke, kita nggak akan membuat untuk saldo pada mobil, enggak. Ini hanya contoh saja. Nah, untuk private, mengaksesnya hanya dapat dilakukan dari dalam kelas itu sendiri. Nah, kita akan membuat contoh itu pada video ini. Untuk video yang akan datang, yang selanjutnya, kita akan mempelajari tentang protected, protected seperti ini. Kemudian ada lagi yang namanya adalah internal, ya. Kemudian ada lagi yang namanya adalah protected internal, protected internal, ya. Saya harus dari sini. Protected internal, nah seperti ini. Kita akan membahas tentang internal dan protected dan selanjutnya pada video yang akan datang, tapi bukan ini, itu pada tahap advance. Saat ini kita akan membahas tentang public dan private, dan kedua ini adalah sangat penting untuk dimengerti. Oke, saya akan mencoba yang sebenarnya menggunakan saya akan membuat salah satu terlebih dahulu. Saya akan membuat kelas yang saya beri nama anggota. Oke, saya kasih nama anggota. Pada anggota di sini saya membuat public string nama, public string public integer
umur. Di sini saya juga membuat private integer saldo seperti ini. Oke. Masing-masing saya berikan sini saya kasih 5.000 misalnya. Kemudian di sini saya kasih dengan umur 23. Nama saya kasih Andy. Oke. Nah, ya string harus diberikan tanda string. Oke, saat ini kita memiliki kelas anggota ya, yang memiliki 3 properti, yaitu nama, umur, dan saldo ya. Nama, umur, dan saldo. Oke, sekarang saya akan membuat sebuah saya akan membuat objek. Saya akan membuat objek anggota anggota klub 1 sama dengan new anggota. Saya buat seperti ini. Kemudian klub 1 saya berikan nama. Saya akan nama ini akan muncul ya. Sekarang kita kalau perhatikan di sini nama ya, muncul di sini. Saya akan panggil integer. String nama sama dengan klub 1 titik nama. Oke. Integer umur. Nah, muncul ya umur. Nah, bagaimana saya mau mengambil saldo? Saat ini tidak ada cara pengambilan saldo. Di sini tidak terdapat klub 1 titik saldo, nggak ada. Tidak muncul di sini. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Kita dapat mengakses dengan membuat get. Get ini adalah pemanggilan atau penggunaan dari dalam kelas. Maka kita harus membuatnya public karena untuk diakses dari luar. Integer get saldo return saldo seperti ini. Maka ini adalah pemanggilan. Oke, seperti ini. Jika saya panggil di sini klub get saldo, maka nilai saldo akan dipindahkan. Nah, dari apakah ini sama saja? Ya, ini kalau dilihat langsung seolah-olah dia sama saja karena nilainya juga akan berpindah. Tetapi pada intinya dari program tidak dapat mengakses member secara langsung tanpa melalui metode get saldo. Sehingga titik keamanannya ada di sini. Ya, jadi ada satu cara hanya dapat menggunakan metode terlebih dahulu sehingga tidak bisa langsung diakses secara langsung. Ini adalah sebuah penggunaan dari suatu kelas. Ya. Oke, sekarang saya akan coba mengakses seluruhnya, menampilkan pada layar. Nama, kemudian umur, kemudian saldo. Saya buat seperti ini, jadi untuk difahami saja. Kemudian untuk mengaksesnya, nama, umur, dan saldo. Oke. Nama akan dimasukkan di ke 0, umur dimasukkan ke 1, dan saldo urutannya. Sekarang kita jalankan.
Oh ya, oke, I was wrong. Ya, di sini cara penggunaannya. Oke, ini adalah sistem debugging pada ini C. Oke, nama Andi, umur 23, saldonya 5.000. Ya, seperti itu. Gimana kalau saya mau membuatnya turun satu persatu? Ya, seperti itu. Itu juga boleh ya. Kita bisa menggunakan write nama. Ya. Kita juga bisa membuat nama. Nah, buat seperti ini. Oh, kemudian nama, umur, write line. Oke. Nah, saat ini kita membuat salah satu pembuatan dari anggota, yaitu pemanggilan klub 1. Nama Andy 23 5.000. Oke. Kemudian kita akan membuat bagaimana jika kita mau merubah parameternya. Ya, misalkan untuk melakukan perubahan parameter, kita bisa dengan mengakses terlebih dahulu ya di atas sini klub 1. Saya akan berikan namanya menjadi Donald ya. Kemudian umurnya adalah 25, misalkan seperti ini. Oke. Oh sorry, umur adalah integer sehingga tidak bisa pakai. Nah, bagaimana dengan saldonya? Gimana dengan saldo? Ini jika saya jalankan, maka nilainya sudah berubah. Donald 25. Maka nilai saldo di sini tidak berubah. Gimana cara menambahkan nilai saldo? Kita tidak bisa menggunakan get saldo karena get ini adalah sebuah proses pengambilan, return, mengembalikan nilai. Maka kita akan membuat public ya, integer, public void set saldo. Nah, dengan begini kita dapat memberikan saldo ya sama dengan atau bisa dengan plus sama dengan kita bisa berikan parameter di sini ya. Parameternya adalah integer n atau nilainya n ya. Nah, dengan begini maka saldonya bisa diberikan nilainya. Saya akan coba klub 1 titik set saldo. Saya akan berikan penambahan sebesar 1.000. Oke, nah, kira-kira akan bertambah saat dipanggil, maka nilainya sudah berubah atau enggak? Ya, ini akan bertambah ya. Ini adalah prosesnya. Nah, ini kalau saya berikan tanda minus di sini saja, maka dia otomatis sudah berkurang tanpa kita harus membuat yang ini penjumlahan, kemudian kalau gitu kita kurangin, nggak perlu, kita bisa merubah langsung pada nilai di sini. Jadi dengan get set ini, get set untuk saldo. Oke, saat ini adalah kita sudah mempelajari salah satu contoh untuk pengaksesan encapsulation. Ini adalah pemanfaatan encapsulation. Ini adalah suatu sifat dari kelas atau suatu sifat dari sebuah
object oriented programming, yaitu mereka menyediakan fasilitas pengaksesan, ya, jadi scooping atau wilayah seperti itu. Oke, kemudian setelah kita mempelajari tentang, jadi secara ringkas, ya, ringkasannya, ya, keuntungan dengan encapsulation ini adalah kontrol bagaimana data dapat diakses atau dimodifikasi. Ya, kemudian kode program ini akan lebih fleksibel dan lebih mudah dirubah dengan tambahan atau sesuatu dengan objektivitasnya. Merubah suatu kode tanpa mengefeksi kode yang lain, seperti itu. Jadi kalau saya melakukan perubahan di sini, get saldo dan set saldo ini tidak terjadi perubahan, ya, seperti yang saya buat di sini tadi. Oke, ini adalah encapsulation. Sampai di sini contoh atau video tentang encapsulation kita. Kita akan lanjutkan pada video yang akan datang, yaitu untuk konstruktor dan properties. Oke, sampai jumpa dan